kan yang terakhir tanggal 3 Januari 2025 Mas Giri selaku ketua yayasan sampai sekarang belum ada perubahan. Soal yang apa sih yang di Polres Bekasi itu gimana sih soal perihal acak-acak yayasan itu katanya kan dituduh memisahkan ya kalau tidak salah anak itu. Iya betul, begini teman-teman, karena kami kuasa hukum dari yayasan, maka kami bertindak untuk dan atas nama seluruh pengurus yayasan. Yayasan tidak pernah meminta Mas Giri untuk menangani kasus anak yang ada di Polres Metro Bekasi, gitu ya. Tidak pernah yayasan mengeluarkan dokumen apapun yang meminta ketua yayasan untuk mengurus itu yang pertama. Kami juga sudah klarifikasi ke Polres Metro Bekasi ya Pak, bahwa Polres Metro Bekasi juga tidak mengenal saudara Giri, gitu ya. Mereka tidak tahu maksud dan tujuan saudara Giri membuat klarifikasi itu. Lebih jauh sebenarnya teman-teman, menyampaikan identitas anak di ruang publik secara terbuka ya, itu melanggar undang-undang. Itu yang sangat kami sayangkan. Kenapa Mas Giri tidak terpikir sampai ke sana? Harusnya namanya kemudian tidak perlu disebut, terus nama ibunya juga tidak perlu disebut. Ini yang dimaksud oleh pendiri ya yayasan yaitu Teknopi. Kenapa Mas Giri setega itu mengacak-ngacak yayasan? Artinya semenjak Mas Giri kemudian menjadi ketua yayasan, hal-hal yang tidak diarahkan atau tidak melalui surat penunjukan kepada Mas Giri itu dia lakukan gitu. Bagaimana kemudian pihak yayasan nggak nyuruh nih nyari ibu korban, terus karena anaknya aman di yayasan, dan ada dokumen yang kemudian ibunya itu menyerahkan ke yayasan untuk dirawat. Kemudian pihak Polres Metro Bekasi juga menyampaikan bahwa tidak ada masalah apapun terhadap ibu korban ini. Tiba-tiba di media Mas Giri berstatement bahwa dia diminta untuk membuat sayembara, gitu teman-teman. Makanya kami penting mengklarifikasi itu ya Pak ya, ke Polres. Kami sampaikan apakah benar ada sayembara. Polres Metro Bekasi menyampaikan tidak pernah ada sayembara. Dan sayembara itu bukan SOP kepolisian. Maka kami rubah kemudian, kalau gitu apakah mungkin Mas Giri salah sebutkan begitu menjadi sebuah DPO? Adakah kemudian DPO terhadap ibu korban ini? Dan Polres Metro Bekasi juga menyampaikan sampai hari ini tidak pernah ada DPO terhadap ibu korban. Itu yang kemudian disampaikan oleh Teknopi. Kenapa Mas Giri terlalu jauh mengambil langkah ya, menyampaikan ini ke publik, terus juga mencari data-data orang yang tidak diarahkan oleh pihak yayasan. Indikasinya mungkin apa sih Bu? Mungkin dari pihak Teknopi sendiri, kenapa kok Giri ini sampai kayak ibarat kata kita bisa bilang bersolok karir untuk kasus-kasus ya, terkait yang di yayasan, mungkin dari yang apalagi ini yang di Bekasi. Ada indikasi apa sih mungkin? Kami belum bisa menyimpulkan maksud dan tujuan serta indikasinya gitu. Kami hanya bisa sampaikan apa yang menjadi fakta berdasarkan dengan data. Gitu. Jadi tidak berdasarkan cerita. Makanya di hadapan semua kami buka data. Gitu. Ini profil yayasan, undang-undang yayasan, surat kuasa dan segala macamnya. Seperti apa kondisi yayasan sekarang pasca dipegang sama Giri? Tadi kan Mas Ari kan banyak banget nyebut kesalahan. Ini kondisi yayasan seperti apa sih sekarang? Pada prinsipnya yayasan berjalan operasional biasa saja. Gitu. Karena tanpa ada ketua. Tanpa ada ketua pun ada wakil ketua loh. Ada wakil ketua soalnya. Yang juga punya hak wewenang yang sama dengan ketua. Gitu. Jadi koordinasi yang lain itu berjalan, cuman Mas Giri aja yang nggak jalan koordinasinya. Gitu. Berarti di bawah itu banyak yang kecewa juga dengan kinerja Giri ya selama ini, gimana? Banyak. Ada yang tanda tangan di kita seluruh pengurus ya, kecuali Mas Giri. Itu tentu ada hak-haknya yang harus dilindungi, baik itu secara hukum maupun secara jabatan dia di dalam yayasan. Itu yang kemudian kami sayangkan, kok Mas Giri bertindaknya atas nama ketua tapi seolah-olah dia sendirian gitu, solo karir gitu. Nah, jika pertanyaan tadi apa yang dilakukan yayasan, sampai hari ini yayasan melakukan audit ya, audit terhadap keuangan per tanggal Januari
tahun 2024 sampai Desember, dan juga base project ya Pak, itu yang diselesaikan. Kami juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial terkait audit apa sih. Kalau kemarin kan ceritanya informal ya, karena diskusi dengan Kementerian, kami akan bersurat nanti dengan Kementerian Sosial sehingga supaya memisahkan apa yang dilakukan secara personal dengan atas nama yayasan. Yayasan itu tidak tunggal satu orang, tetapi ada banyak orang yang punya peranan dan fungsi masing-masing dan berbadan hukum gitu, sehingga semua punya resiko hukum. Tapi mungkin nggak akan pihak yayasan ingin mengganti ketua baru Giri dilengsarkan, mungkin gitu ada keinginan seperti itu. Sejauh ini belum sampai di situ karena memang ini butuh klarifikasi, penjelasan. Kawan-kawan pengurus yayasan mungkin masih berpikir bahwa apakah ini ketidaktahuan, ketidakmengertian. Bahkan memang sejauh ini kan dari pihak yayasan sendiri kan keep silent ya. Tapi karena Mas Giri memblow up di media sosial gitu, ini membuat pengurus semua organ yayasan harus diluruskan ini. Tapi bicara diluruskan kan awalnya kan jadi PH-nya si Giri sendiri dong, ya kan? Pernah jadi bareng lah sama Giri, ya kan, waktu itu kan, nggak salah. Siapa? PH dari itu ini, dia biar. Nah, kami tegaskan bahwa Mas Giri tidak masuk sejauh kami menangani Tenopi. Mas Giri bukan kuasa hukum. Jadi teman-teman Mas Giri masih tidak masuk dalam surat kuasa. karena bukan pengurus sama sekali di awalnya. Di bulan November, Agustus, September, Oktober itu Mas Giri bukan siapa-siapa baik itu di yayasan maupun di Teknopi, jadi lebih pada teman sharing awalnya. Mas Giri baru bergabung di yayasan di bulan Desember ya Pak. Desember sebagai sekretaris, baru kemudian di Januari menjadi ketua. Itu. Nah, jadi untuk mencari orang tua dari korban sama sekali tidak pernah. Dan misalkan Mas Giri meyakini itu pernah, maka silakan buktikan dengan dokumen-dokumen. Tidak pernah. Jadi dokumen di kami juga ada klarifikasi dari mereka bahwa tidak pernah meminta ketua yayasan untuk mencari orang tua korban, apalagi sampai berurusan dengan pihak Polres Metro Bekasi. Indikasi kudeta benar adanya. Sebenarnya silakan semua menyimpulkan. Tapi sedikit saya cerita bahwa bermula kan dari proses penonaktifan Tenopi dari yayasan yang dirilis sendiri oleh Mas Giri waktu Tenopi berada di Cina. Gitu. Ya coba lihatkan saja dokumennya, mana surat pengunduran Tenopi. Pengunduran diri. Penonaktifan Tenopi itu mana? Dari Jadi yayasan. bicara by dokumen saja. Oke, cukup. Ya.